Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan ke-15 dengan tema katakan Islam. Jangan katakan aku beriman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14 dan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul wa lam tu'minu qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu ma yalikum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala katakan, berkatalah orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu belum beriman, tapi kalian masih dalam keadaan Islam. Jika kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu tidak mengurangi sama sekali dari amal perbuatan kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang ke-15-nya Allah katakan, innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih wa lam yartabu. Sesungguhnya hanya orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Dan dia tidak ragu dengan keimanannya itu. Wajahadu, dan mereka berjihad, berjuang bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang shadiqun. Itulah orang-orang yang betul-betul keimanannya, yang benar imannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini, dua ayat ini, di ayat yang pertama, di ayat yang ke-14 tadi yang kita bacakan awal tadi, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara iman dengan Islam. Dan perbedaan ini penentuan sebagai makhluk terutama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya orang beriman itu adalah merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ada 3. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan dari beragamanya seseorang itu. Yang pertama adalah Islam.
Itu tingkatan yang paling terendah. Yang kedua adalah iman, naik lagi dari umum menjadi khusus. Dan yang lebih khusus lagi ada namanya ihsan. Kalau Islam 5 rukunnya, kalau iman 6 rukunnya, dan kalau ihsan 1. An ta'budullah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarak. Apabila engkau tak melihatnya, fa'innahu yarak. Tapi Allah melihatnya. Saudara-saudaraku yang dulu ini, kesempurnaan dari derajat orang dalam beragama. Maka di ayat ini, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Arab Badui ini, kalian belum beriman, tapi kalian masih sebatas Islam. Kalian masih Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam jiwa diri kalian, dalam hati kalian. Karena kalau orang-orang yang betul beriman, maka dia tidak akan mengeluh. Kalau orang-orang betul beriman, maka amalnya meningkat, amalnya bagus. Tapi kalau orang yang Islam, dia bisa saja mengeluh. Dia bisa saja amalnya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia betul beriman, maka tentulah Allah dan Rasulnya menjadi prioritasnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang tertentu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah meridainya. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Rasulullah membagikan sesuatu kepada si fulan, tetapi tidak membagikan kepada fulan yang lain. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Walima ya Rasulullah tu'ti fulanan wa lam tu'ti fulan?" Ya Rasulullah, kenapa engkau berikan si fulan ini dan fulan itu tidak engkau berikan? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bukankah fulan ini juga adalah orang yang beriman? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awa Muslim, sampai 3 kali Rasul mengatakan, apakah dia Muslim? Apakah dia Muslim? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah ingin menegaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya apakah pria yang tidak diberikan itu beriman atau Muslim? Ternyata pria yang tidak diberikan oleh Rasulullah itu adalah orang yang beriman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an u'tiya rijalan wa ada'u man huwa ahabbu ilayya minhum mahapatan an yakubbu bin nari ala wujuhihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih memberi kepada orang itu daripada kepada orang ini yang aku yang lebih cintai dia daripada mereka, karena aku khawatir mereka yang aku berikan tersebut jatuh diseret ke dalam neraka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada orang tadi karena orang tadi adalah orang yang beriman. Rasul tak khawatir lagi dengan keimanannya. Karena orang ini tak diberi pun tidak ada masalah. Dia tetap sabar. Dia tetap kuat dengan keimanannya. Tapi beda dengan yang ini. Kalau orang ini tidak diberi nanti, maka dikhawatirkan nanti dia di hari kiamat terseret ke dalam neraka gara-gara apa? Gara dia tidak mampu sabar. Maka Rasulullah SAW memilih mana orang yang beriman dan mana yang muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan, yang disampaikan oleh ayat tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 14, itu adalah kaum orang yang muslim, bukan orang yang munafik. Orang Arab Badui yang muslim,
yang mereka sudah masuk Islam, tapi keimanan mereka masih belum sempurna. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian masih Islam. Kenapa? Karena masih goyah. Belum teguh pendirian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa cirinya orang yang betul-betul beriman itu? Maka di ayat yang 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah amanu billahi wa rasul. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dan mereka itu tidak ada keraguan sedikit pun lagi. Totalitas, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang dibutuhkan saat sekarang ini adalah totalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita mencintai Allah, harus kita cintai Rasulnya. Dan ketika kita mencintai Allah, sudah pasti kita mencintai Rasulnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, maka cintai aku, kata Rasulullah SAW. Dan sudah pasti ketika kita mencintai Rasulnya, maka Allah akan mencintai kita. Dan ini harus totalitas. Tidaklah sempurna iman seseorang itu, kata Rasulullah SAW, sampai Allah dan Rasulnya itu yang lebih dicintai daripada keluarganya, daripada karib kerabatnya, anaknya, istrinya, suaminya. Dan ini yang harus tertanam di dalam diri kita kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, karena orang ini beriman tidak ada keraguan di dalam hatinya, maka dia menyerahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu betul beriman, al-mu'minu la yazni wa la yasriku. Orang yang beriman dia tidak akan berzina, orang beriman dia tidak akan mencuri, orang beriman dia tidak akan merampok, orang beriman dia tidak akan korupsi, orang beriman dia tidak akan berbuat maksiat, dan orang beriman dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa ketika orang Arab Badui tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami telah beriman, tapi kata Allah, kalian belum beriman karena belum totalitas. Masih mengeluh, masih penuh keraguan terhadap agamanya, masih ada keraguan dan bahkan banyak keraguan terhadap takdir yang Allah berikan, terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ciri yang berikutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka itu berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Perjuangan berjihad dengan harta. Kenapa harta? Karena memang ini yang sangat dicintai oleh manusia. Dan mereka, dan sebagian di antara kita mungkin tak mau berkorbankan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Bahkan, walaupun dia tidak ikut berjuang, tapi mempersiapkan bekal untuk para pejuang pun tak mau. Maka orang-orang yang betul-betul beriman itu adalah orang yang senantiasa tidak takut dengan kehilangan harta, dan sudah begitu juga ketika diajak untuk berjihad, dia tidak takut juga untuk kehilangan nyawa. Jadi kasihnya tentu ketika ada panggilan untuk berjihad. Dan ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri betul-betul orang yang beriman. Tapi ketika lemah ini semua, maka dia masih dalam sebatas sebagai muslim, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebagai orang yang beragama Islam. Secara umumnya tentunya. Tapi secara khususnya, dia mampu dengan totalitas beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, ketika dibutuhkan. Paling tidak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika dia tidak ikut dalam perang, tapi dia mempersiapkan bekal untuk para pejuang dan keluarga pejuang yang ditinggalkan, maka dia sudah termasuk ghazi, kata Rasulullah. Termasuk ghazian, orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan,
dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang beriman itu di kehidupan dunia ini ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, di ayat yang ke-15 tadi yang kami bacakan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak penuh keraguan lagi, dan kemudian dia berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah orang yang orang lain aman hartanya dari gangguan, aman jiwanya dari gangguannya. Dan yang ketiga adalah ketika orang beriman itu dia betul beriman, dia meninggalkan ketamakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan menjadikan kita manusia yang sempurna imannya, sempurna akidahnya, sempurna totalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu berusaha berjuang di jalan Allah dengan kemampuan yang kita miliki sehingga kita mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga kita menjadi mukmin-mukmin yang sejati, mukmin-mukmin yang luar biasa, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.